Halo semuanya, balik lagi dengan aku dan masih dengan Paman Apik. Kali ini kita bakal bincang santai lagi. Langsung aja kita tanya yuk Paman Apiknya. Apa itu teknologi Paman Apik? Wow, pagi-pagi yang cerah kita diskusi tentang teknologi. Apa itu teknologi ya? Iya. Nah, teknologi kan kita sering sekarang pakai handphone. Kemudian kita juga kadang naik mobil, naik motor, itu semua bentuk dari teknologi. Nah, teknologi itu kalau Paman Apik membagi, kira-kira ada tiga bentuk ya, tiga bentuk. Kalau yang sekarang itu teknologinya yang paling keren teknologi digital. Ini sangat bermanfaat tapi sangat berbahaya. Wow. Kenapa bahayanya? Karena bikin ketagihan. Jadi ada anak yang bisa main game digital itu bisa sehari dua hari tanpa istirahat, bisa sakit. Padahal kalau main game itu dengan waktu yang bagus, diatur dengan bagus, malahan bisa menyegarkan pikiran. Bahkan teknologi digital itu membantu kita untuk saling terhubung, untuk saling membantu, untuk saling berkarya. Keren. Itu yang paling canggih teknologi digital. Nah, awalnya teknologi yang paling dasar itu adalah teknologi yang membantu kekuatan manusia. Misalnya kita mau pisau. Nah, pisau itu kan sebenarnya kita mau memotong sayur. Kalau pakai tangan kan capek. Nah, manusia menciptakan teknologi pisau untuk memotong sayur, memudahkan. Tapi teknologi itu selalu tipe-tipenya kayak pisau, membantu untuk memotong sayur, membantu untuk memotong buah, membantu untuk memotong kayu. Tapi kalau nggak beneran bisa memotong jarinya. Iya. Jadi selalu semacam punya dua mata pisau, dua sisi. Itu yang yang paling dasar, yang kedua paling dasar, tapi ketemunya malah paling awal. Kemudian yang tengah-tengah, yang kedua itu membantu panca indera. Nah, kalau kita misalkan mau ngecek nih, ini kalau bikin logam atau besi atau emas itu kan panas ya, bentuknya harus kemudian dijadikan cincin. Ini udah panas beneran belum? Maka kita alat untuk mengukur termometernya dan sebagainya. Kalau kita langsung jari kita, panas banget nanti kayak gitu. Paman punya saran nggak? Biar kita tuh kan banyak nih ya, anak muda yang kebablasan main game sampai akhirnya lupa istirahat. Paman punya saran nggak biar kita nggak kebablasan gitu? Iya dong. Sarannya adalah sebenarnya main game itu harus kita ukur dari pribadi kita. Kalau kita adalah pembuat game, kita bekerja untuk perusahaan game, barangkali sehari memang kita main game bisa 5 jam, 6 jam, 7 jam kan? Kan biar jadi riset juga. Jadi riset gitu. Jadi tujuan kita memang menciptakan game, maka kita riset game sehari bisa 7 jam, 8 jam, 6 jam kan gitu. Tapi kalau kita pekerjaannya bukan untuk main game, misalnya kita adalah pedagang, misalnya kita adalah pencipta lagu gitu, berarti main game itu kan untuk refreshing. Maka tujuan kita main game adalah refreshing. Tujuan kita karena refreshing, maka kita bisa mengatur, kita batasi apakah mainnya 15 menit atau setengah jam atau 1 jam. Nah, karena kita yang penting refreshing kan gitu. Kalau misalnya kita kebablasan nih ya Paman Apik, siapa aja yang bakal rugi? Yang rugi sebenarnya yang rugi pertama diri sendiri. Ya karena kan kita bisa bahaya tuh, anak yang main gamenya ketagihan, akhirnya dia hidupnya di dunia game. Jadi bukannya dia memainkan game, tapi dia dimainkan oleh game. Loh, itu ngeri. Jadi kalau udah main game, apalagi kalau main gamenya di sana ada orang lain, ada perusahaan game. Perusahaan game ini kan berusaha agar orang yang main game tadi ketagihan, akhirnya dikendalikan oleh game. Akhirnya hidupnya malahan direnggut oleh game. Nah, ini malah bahaya, bahaya sekali. Jadi resiko itu harus kita hindari, jadi kita atur. Yang rugi pertama adalah bisa anak yang main game itu sendiri. Nah, kemudian kan keluarga terdekat, orang tuanya, apalagi kalau dia sudah orang dewasa punya anak, nanti anaknya bisa terkatung-katung dan sebagainya. Jadi berarti setelah ini bisa kita simpulkan dong ya Paman, kalau kita ini harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Iya betul, teknologi harus kita manfaatkan, game harus kita manfaatkan, teknologi digital maupun pisau maupun untuk sensor dan sebagainya, itu kita yang memanfaatkan teknologi. Jangan kita harus waspada ya. Waspada, jangan kita dimanfaatkan oleh teknologi. Nah, oke deh. Ada lagi? Paman mau ngomong sesuatu lagi? Itu sudah cukup, tapi yang penting adalah yuk kita manfaatkan teknologi untuk berkarya, untuk berprestasi. Wah, gimana? Seru nggak perbincangan kali ini? Kalau gitu, video kali ini cukup sampai sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, dan bye!